Popeyes, targetingnya udah mulai ke arah Nino. Memang masih tersisa Cici sebenarnya kalau kita ngomongin ke arah XP. Tapi apakah di pilihan bet terakhir ini akan diprioritaskan menuju ke arah Cici atau justru ke arah jungle-jungle-nya? Tapi ternyata menuju ke arah Kale ya, oh. Ya, ini berarti jungle yang terlepas ada banyak juga ya. Dan Cici menurutku ini menjadi pancingan. Jusin, wow menarik nih untuk Navi ya. Karena langsung priority untuk Jusin berarti melepaskan Cici dan juga antara Yisan Shin. Dan Lancelot yang memang masih, atau di hari yang kemarin, ini sering banget terlepas dua hero antara Lancelot dan Yisan Shin. Jadi dua-duanya mungkin akan terjadi kayak, ya dipikirkan saja kalau memang Alter Ego mau ambil. Salah satunya di Neville. Ya, sih udah jelas ya Om akan langsung jadi prioritas sekarang. Tapi mereka masih belum mau pilih juga antara Lancelot ataupun Yisan Shin-nya. Akan menjadi pilihan ketiga dan ini waktunya Navi sebenarnya kalau misalnya dari dua hero itu ada yang ingin mereka bawakan sebelum masuk ke dalam fase banning selanjutnya. Dan di sisi itu karena udah ada Gatot Kaca dan juga Cici, apakah ini akan memperbesar kemungkinan hadirnya tipikal hero seperti Bedang? Mengingat sangat amat banyak yang sudah dieliminasi Om dari hero-hero initiator, hero-hero yang berbeda tebal juga di era XP. Lumayan setuju sih ya, tapi menurutku kalau memang pilihannya antara Badang ya mereka harus secure juga satu junglernya dulu. Dan Andoryu ini adalah user yang sangat-sangat handal termasuk dari MSC, tapi begitu pilihannya Lancelot yang dipilih bersama juga dengan Karit berarti ada efek dash yang bisa dipakai tapi Cici tetap menjadi salah satu monster ya, terutama untuk landing phase ketika ada team fight dan curtain call ini akan bisa mencegah Harit kalau sampai terikat dengan partnernya yang lain ini. Iya, dan tinggal satu pilihan terakhir lagi. Setelah kita ngelihat tiga pilihan awalnya, Jusin, Lancelot, Harit, bisa dibilang secara damage dealing dulu nih udah berhasil mereka secure, jadi nanti tinggal diisi dengan typical frontline yang bisa ngejaga semuanya. Tapi kalau misalnya dari Alter Ego, ini kebalikannya, justru mereka ambil XP dan juga lebih dahulu, dan kita bakal lihat apakah Yisan Shin ini akan benar-benar diamankan awal. Iya, Shin langsung diambil langsung aja tanpa basa-basi ya. Yisun Shin memang dari kemarin kita udah ngeliat head-to-head tapi kalau kemarin Prof KB bilang ada hot nih tentang Lancelot yang mungkin bisa dimanfaatkan juga, dan win rate-nya juga udah naik nih. Sebelumnya kalau kita ngeliat di week 1 Lancelot emang kayaknya masih menjadi prioritas untuk assassin saat ini, tapi dengan win rate yang masih belum cukup tinggi Om. Iya. Dan sekarang sudah mulai naik ya kalau secara different. Among the planes exists the equal Kapan nih Lancelotnya buat kita masuk ke team fight ya mereka masuk keluar. Sedangkan Yisan Shin kenapa kita lihat sering terlepas mungkin ya? Dikarenakan adanya kontrak hotman yang baru terjadi kan. Minggu ini di mana memang untuk HP pool dari Yisan Shin sendiri ini sudah mulai agak diturunkan ya atau kena nerf juga. Dan tampaknya tidak ingin diganggu nih buat Yisan Shin-nya, jadi aman. Hilda juga sudah mulai ditutup dan berarti dari Alter Ego mereka mungkin akan mengamankan dulu nih mid lane mereka nih ya, karena Jinnya juga di ban. Yip adalah salah satu jawaban kunci yang sudah mulai juga, jadi mereka harus memikirkan yang lain nih mungkin nih untuk di mid lane aja, karena Valentina sejujurnya ini sangat-sangat bagus untuk Cyrus nih untuk ini. Iya ya, aku juga setuju sih sebenarnya Valentina punya chance yang besar banget, dan kalaupun nggak mengamankan Valentina sebenarnya masih ada Varsha juga. Tapi sekarang Cloud yang justru mereka pilih mobilitas yang cukup tinggi di arah gold laner, double movement yang mereka bawakan akan cukup powerful secara output damage. Sementara dari Navi mereka memilih ke arah lampu-lampu, tinggal mengisi kebagian rovernya saja. Apakah ini mereka lebih butuh badan atau justru efek sisi tambahan Om Wawa? Bicara badan pasti dimakan dengan Ichi ya, dan jadi ya Khalid yang memang punya efek region sangat kompatibel pastinya untuk bermain agresif di early game. Jadi ada tekanan terhadap jungle milik dari Alter Ego karena itu yang dibutuhkan. Dia research-nya tidak terlalu cepat juga ya untuk mendapatkan efek-efek snowball. Sedangkan yang menarik dari Kars adalah penggunaan dari lampu-lampu sendiri. Karena ini menariknya adalah biasanya kita melihat ada Cici, Kars ini menggunakan Pakito, tapi sekarang dia menggunakan lampu-lampu ya. Iya, lampu-lampu ya. Sebenarnya masuk sih ke dalam hero yang bisa dimanfaatkan, karena aku sangat agak menyayangkan kalau misalkan Kars pakai hero-hero yang cukup terpatung ya di depan, karena dengan karakteristik juga yang sering banget make play untuk lampu-lampu ini juga yang bisa dimanfaatkan. Tapi seperti yang kayak yang tadi udah disampaikan, Valentina harusnya akan menjadi pilihan juga, bener aja untuk Cyrus. Kemarin sih Cyrus ketemu
Yisunshin, justru Yisunshin Cyrus dari Valentina yang lebih menyala. Dan kita akan ngelihat seperti apa implementasi dari kedua belah hero-hero yang udah di pick juga. Karena kita akan melihat apakah perubahan yang dibawakan satu sama lain akan berdampak menuju ke arah kemenangan. Karena kita akan langsung melihat bersama-sama match pertama, game pertama di Land of Dawn. Let's go! Ya, ini dia untuk line up dan yang kita saksikan. Apakah permainan agresif bisa benar-benar dibawakan oleh Navi, apalagi mereka ngebawa dua hero yang akan maju ke bagian depan. Adanya Lapu-Lapu dan juga Khalid di sini. Tapi ya jelas untuk Alter Ego, ini juga tipikal line up yang akan sangat sulit buat bisa ditembus. Hadirnya Cici juga menjadi pilihan utama mereka, bisa memberikan output damage tambahannya juga. Dan semuanya akan bergantung kepada apa yang akan terjadi di arah early game, Bapak. Early game jelas sih selalu menjadi penentu juga, terutama dengan kedua assassin jungle yang akan dimainkan. Oke, mungkin kita back dulu untuk Arif sendiri dibandingkan Cloud. Pressure-nya bakal masuk sebagaimana cara Cloud-nya di sini harus bisa defense juga berhadapan dengan Shift. Karena mempertemukan antara dua yang dan juga Arif. Dan so far Arif bermain sangat bagus di hari kemarin, berhasil untuk menang lane yang cukup jauh ya ketika bertemu dengan EVOS. Dan tantangan selanjutnya berjumpa dengan yang Blood yang lain juga. Sedangkan untuk duel di bawah antara EXP dan mungkin dari Nino-nya bisa memberikan extra pressure terhadap Kars nih. Iya ya, udah kelihatan banget ini hero sangat-sangat nyaman banget dari tingginya buat hero make up play terus-terusan. Tapi agak sedikit terpressure di Cyrus yang udah kena poke cukup banyak. Membuat dari Ukir bisa memenangkan matchup mid lane-nya terlebih dahulu. Sembari juga menunggu nantinya untuk bagaimana mereka bisa berotasi jauh lebih baik, Nevin. Iya, dan kalau kita lihat memang head to head di area XP lane ini akan jadi sangat menarik, apalagi dengan skill yang dibawakan juga oleh seorang Kars. Mendapatkan lagi bagaimana damage supaya nggak terlalu fell off dibandingkan dengan seorang Cici. Dan mobilitas ya, jelas dari trio mid yang akan kita saksikan, apalagi dengan hadirnya Khalid, akan banyak inisiasi-inisiasi yang bisa muncul, terutama untuk nanti perebutan objektif circle yang pertama, Bawa. Ya, dan kalinya memang untuk jalur rotasinya di EXP ya. Jadi sangat-sangat ingin untuk membuat agar Karsnya ini lebih bebas lah dan kena farming juga. Dan pressure masuk untuk nantinya adalah bagaimana caranya mereka bisa menekan biar Yisashin tidak terlalu terjadi dari Yasuke. Iya, Yasuke ya, karena kemarin kita ngelihat Yasuke emang dapetin kemenangan, tapi dengan hero Fanny nih untuk sekarang Yisunshin yang akan coba dimaksimalkan terlebih dahulu. Tapi so far so good, masih cukup aman dari kedua belah tim. Dengan adanya cicilan yang sekarang sudah mulai dilakukan menuju ke arah turtle, tidak akan terlalu terburu-buru, tapi Ivan akan mencari informasi di mana keberadaan pemain-pemain dari Navi. Cicilan sudah mulai terlihat juga menuju ke arah seorang Nino, terpaksa untuk mundur, tapi Andorius mental eksekusinya terpaksa dikontrol mundur dengan keras. Mendapatkan first blood dan Andorius menjadi pertukaran nyawa yang tidak ada, tapi double kill. Diacak-acak backline dari Andorius di tangan dan Arrow yang masih harus mereka untuk mundur ke belakang. Tapi turtle-nya tidak terlalu terburu-buru untuk langsung dieksekusi karena Alter Ego mereka kehilangan dua pemain mereka nih. Sama-sama kehilangan kedua belah jungler sebenarnya, ini jadi cukup fatal baik untuk Navi ataupun Alter Ego. Tapi jelas bagaimana Alter Ego menargetkan Andorius dari awal tiba jauh. Ya, dan kali ini benar-benar di zoning terus-terusan dengan dan Ukir yang kali bahwa Tifa jadi mereka bakal jatuh kehilangan tangan Andorius. Begitu pun dengan Cyrus yang langsung mengopi ke arah Titan dan triple kill. Dia menang oleh Andorius. Awalnya Wah, ini dia ya. bagi Andorius ya Om. Yang sangat-sangat sih, apalagi itu kan kayak bisa dibilang snowball juga sekarang yang didapatkan dengan Navi ya. Dimana mereka berhasil untuk dapetin triple plus bonusnya adalah purple buff yang hilang dari Alter Ego. Ini akan menambah lagi mungkin daya gedor dan momentum yang sudah mereka dapatkan dari early game, Nevin. Iya, tapi sepertinya para talent juga cukup setuju kalau ini akan jadi match yang cukup sengit 2-1 secara general. Dan sekarang kembali lagi melihat apa yang terjadi di sekitar area Tiver. Keuntungan yang sudah dipegang oleh Navi ya jujur sangat banyak dengan 2000 keunggulan. Ini harus bisa mereka maksimalkan dan mungkin rotasinya udah mulai bisa bergeser juga ngebuat TV supaya bisa lebih aktif di area team fight-fightnya, ngedapetin item sessions yang lebih maksimal dengan Purify dia bawakan juga harusnya cukup aman ya Om. Dan ini bagus banget sih. Dari Ukir ya, Ukir plus sekarang dilepas inspiration juga. Dan masih ada team fight ternyata. Terpaksa dikeluarkan juga ya dari Cyrus untuk melarikan diri karena Kars benar-benar super agresif dan sepertinya bakal coba untuk sedikit dipanas, tapi backupan dari Ukir dan player yang terus-terusan juga membuat adanya pemain-pemain dari Alter
Ego terganggu untuk maju. Di arah top lane, Afronya harus lebih berhati-hati lagi karena cicilan demi cicilan dari Arfi ini udah mulai ngebocorin HP dari Afro nih Nevin. Ya cukup berbahaya memang, apalagi sekarang War X ya, ada 2 bahkan di tangan Navi, Lapu-Lapu dan juga Lancelot yang udah mulai bisa bermain dengan jauh lebih agresif. Tinggal menunggu waktu yang tepat aja, misalnya dengan perebutan turtle selanjutnya, ini harus sudah mulai di setup. Ivan yang hadir juga di bagian bottom lane akan coba untuk mengusir supaya Kars gak bisa selalu aktif di area teamfight-nya. Tapi hal yang sama juga akan dilakukan oleh teman-teman dari Navi. Mereka juga bakal ngebuat untuk Nino, ini gak bisa menempelin ke Andorio karena belajar dari turtle sebelumnya, Andorio benar-benar dipukul mundur awal. Iya, Andorio yang sebenarnya dipegangin sih, tapi jangan lupakan juga backliner dari Alter Ego itu betul-betul di zoning dengan cukup baik oleh Kars dan juga Ukir. Dan kita akan melihat di mana setup sekarang sudah mulai terlihat, tapi Navi benar-benar mengusir mundur pemain-pemain dari Alter Ego, Om. Tapi ini zoning yang manis banget ya dari Navi. Semua menjalankan tugasnya dengan sangat rapi juga. Lihat bagaimana Kars secara positioning ini sanggup unggul yang cukup dan bahkan mereka respon dengan purple buff yang Oh Yasuke, bertahan mundur terlebih dahulu tapi masalahnya Shivet sudah membentang double force dan Yasuke lagi-lagi menjadi korban artinya dikejar. Terangkat sudah dan dieksekusi dengan begitu baik mega kill. Dia mengejar oleh Andorio dan keuntungan cukup banyak yang bisa diambil oleh Navi, Nevin. Perobokan yang benar-benar berhasil sih sepertinya sejauh ini di tangan Navi, bahkan mereka bakal memaksa 1 buah alter turret di area mid lane dan gimana? Gak banyak yang bisa dilakukan juga di momen seperti ini. Belum ada follow up damage yang mumpuni yang bisa mereka bawa. Dari Arfi juga belum bisa ngedapetin poin eliminasi sama sekali. Perbedaan nasib yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan seorang Shivet, tapi di bagian bottom lane awal. Fighter Nino dengan 1 buah vengeance yang dinyalakan pun tidak membuat dirinya selamat. Terlalu banyak damage yang bisa disumbangkan dan bahkan lihat Cyrus yang udah mengcopy IMU terhadap Khalid. Ini benar-benar udah harus mundur terlebih dahulu dan perlahan tiap ini yang dipegang oleh Navi ini sangat ditanggulangi oleh Alter Ego. Oh ini sangat sulit ya, apalagi Afro untuk respon first item dia Blade Armor yang di-build juga akan menambah kesulitan untuk Arti. Kita sedang membutuhkan juga bahkan bisa jauh bagi Navinya. Belum ada sesuatu mungkin yang bisa dapatkan dari Alter Ego sekarang karena pressure-nya sangat masuk. Nino yang biasanya lepas dengan isunya tampaknya terkena pressure yang sangat dalam dari Navi. Right. Tapi invade juga yang sebenarnya coba untuk diupayakan ya sama Navi, meminimalisir lagi adanya source untuk farming dari Yasuke, dan kita udah ngelihat Isun Shin yang cukup struggle dengan 3 poin death dan bahkan tanpa adanya poin kill yang bisa didapatkan oleh Yasuke, Nevin. Iya, ini udah jelas jadi sebuah kerugian yang sangat besar sih untuk Isun Shin. Dari early game udah dapat tekanan seperti ini, dan sekarang bergeser ke area objektif lagi. Ivan dan Cyrus bahkan dipaksa untuk bisa mundur. Zoning up yang berlaku sangat baik, tapi Nino ternyata mencoba untuk flanking sendirian. Nino-nya pun sepertinya tidak bisa lagi menahan 4 pemain dari Navi. Ini menjadi waktu yang cukup tepat. Dengan hilangnya Nino, turtle-nya buka lagi dan lagi akan menjadi perfect turtle harus yang bisa diamankan oleh Andorio dan 6.000 bot list. Turret-turret sudah mulai dihancurkan, Navi benar-benar sedang mencoba untuk mendominasi, Om. Wah, ini Navi kayak kalau kita lihat sekarang. Mereka bermain dengan sangat rapi sekali, kolektif juga, dan bahkan tadi kalau kita lihat Nino punya vengeance, tapi dia masih tumbang juga ternyata. Dan ini sangat berat sekarang untuk Alter Ego karena mereka tidak mendapatkan celah. Ukir bahkan berlari bermain agresif tadi dengan membuka Crimson Beacon langsung ke area depan ini. iya, memang ketika Yasuke-nya udah nggak punya harapan di momen seperti ini, harapannya akan bergeser ke arah Arfi. Tapi masalahnya, Arfi pun nggak bisa dapetin momentum selama belum ada inisiasi yang dibuka juga dengan AOG atau Avatar of Guardian dari seorang Ivan. Dan di sini, Kyushinnya bukan main-main menyebalkannya ya, karena emang setiap lantern trend-nya bisa maksa seorang Nino bahkan sampai mundur. Jadi, selain push mungkin Om sekarang jawabannya? Iya, satu-satunya jalan mungkin ya buat Alter Ego. Split karena mereka masih ada RP juga sebenarnya. Tapi pastinya akan coba babi tabrak dari front to back ya, karena Navi mereka strong banget juga. Mereka bahkan memaksimalkan nih penggunaan dari Chusin itu sendiri. Lihat bagaimana Ukirnya berani untuk jadi badan juga di barisan depan karena sadar secara item mungkin secara atributnya dia lagi unggul jauh dibandingkan dengan pemain-pemain Alter Ego nih. Iya, dan kalau kita ngelihat juga bagaimana pergerakan dari Navi, ini mereka bergerak dalam kegelapan banget, mereka mainin setiap area Basya dengan sangat baik, dan mereka punya banyak banget inisiator untuk mengejar siapapun yang terlihat di area radar mereka. Dan untuk Alter Ego, Yasuke,
one viewer situation. Andoryu benar-benar menunjukkan bagaimana kelasnya itu sendiri. Yasuke tersolok kill. Poin dead keempat yang harus ditelan, Om. Ya, dan bahkan dengan perbedaan selisih item jauh ya. Untuk Andoryu sendiri yang sudah memiliki Endless Battle dan ini seharusnya akan coba buat tabrak lagi dari Navi. Dengan adanya Prefer Fighter yang juga berbeda dari Middle Turret yang akan menjadi target tim berikutnya dari Navi. Ivan benar-benar tidak bisa bertahan dengan begitu banyak dapat kombinasi dengan lain-lain friend dan lihat Andoryu benar-benar mengacak-acak apa yang sudah coba untuk dibangun oleh alter ego permainan Puncture dan tidak ada yang benar-benar juga bisa memberhentikan bagaimana Andoryu bisa diving dan damage. Iya, Andoryu dengan Lancelotnya dikasih 6 poin eliminasi untuk menit yang ke-10. Ini udah waktunya bersenang-senang aja sih bagi seorang Lancelot ketika ngedapetin keuntungan seperti ini. Dan gak cuma Lancelot, tapi secara keseluruhan mereka unggul sampai 9.400 gold. Posisinya Radiant Armor juga udah dipegang sama seorang Arthro. Bakal maju. Jangan force, Nino terpaksa untuk mundur terlebih dahulu. Jangan sampai ada korban lagi dari alter ego karena mereka dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Cyrus, identity terhadap Bravest Fighter terus-terusan nih Om. Apakah ini akan menjadi sebuah source yang maksimal untuk Cyrus untuk saat ini Om? Seharusnya nggak maksimal ya, karena secara di belakang juga item-item masih belum terlalu jadi. Mungkin Cyrus bisa lah dengan Bravest Fighter ini menjadi faktor distraksi saja, tapi bukan yang harus tahan badan di bagian depan. Karena begitu besar damage yang diberikan dari Andoryu dengan level 15 yang sudah diraih dengan sangat-sangat cepat juga. Jadi untuk keunggulan dari Navi sekarang ya mereka bakal mainin 3 lane push, tapi audience prediction ternyata masih 35% untuk Navi. Masih cukup besar ternyata ya untuk alter ego, tapi secara implementasi di in-game ini Navi lagi unggul jauh. Yap, tentunya dengan apalagi 3 lane push yang akan coba untuk dimaksimalkan, Andoryu betul-betul tidak terhentikan sama sekali. Itu udah tengah, gara-gara ada 3 coba untuk mengusir pemain dari Navi, tapi sepertinya tak sama-sama di atas. Dan lagi